Alhamdulillahil malikid dayyan al-qaili fi kitabihil Qur'an Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi walidi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat Masjid At-Tauhid yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertengahan Ramadan ini banyak sekali saudara-saudara kita ataupun pada umumnya mungkin bersenang, mungkin bergembira karena kita sebentar lagi mengakhiri bulan suci Ramadan. Tapi di sisi lain, para ulama, para guru-guru yang berpendapat dia paham mengenai bulan suci Ramadan, ditinggalkannya kita pada bulan suci Ramadan itu meninggalkan kesedihan yang luar biasa. Maka pada kesempatan siang hari ini mari kita sama-sama mentahassuskan niat kita bil khusus ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni berusaha sekuat tenaga semampu kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni kita mendapat gelar takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita berusaha sekuat tenaga dan semampu kita untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah memampukan diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayang, bahkan keturunan kita untuk senantiasa menjadi abdul beribadah kepada Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat Masjid At-Tauhid yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sebuah keniscayaan bagi kita untuk terus menguatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menganugerahkan nikmat yang banyak tak terhingga, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, dan juga kesempatan umur panjang, sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Wujud rasa syukur ini bisa kita lakukan dengan terus-menerus meningkatkan komitmen ketakwaan
kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ketakwaan ini akan mengarahkan kita kepada jalan yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena buah dari ketakwaan adalah kita akan merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tawassalu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullaha ya ulil albab. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jamaah salat Jumat Masjid At-Tauhid yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan suci Ramadan menjadi momentum tepat bagi kita untuk kembali menguatkan kesadaran untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Di bulan yang penuh keberkahan ini, kita diberi banjir bonus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilipat gandakannya amal ibadah lebih daripada bulan-bulan lainnya. Ramadan menjadi bulan yang penuh keberkahan yang harus kita manfaatkan untuk menjadikan kita termasuk kepada golongan orang-orang yang bertakwa sebagai muara dari ibadah puasa yang kita lakukan saat ini. Keberkahan Ramadan terbukti dari diturunkannya pada bulan ini panduan utama umat Islam dalam kehidupan, yakni Al-Quranul Karim yang berisi firman-firman Allah dan tak terbantahkan kebenarannya. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak dan yang batil. Dalam tafsir Kementerian Agama disebutkan bahwa Ramadan adalah bulan yang di dalamnya untuk pertama kalinya diturunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Berkaitan dengan peristiwa penting ini, ada beberapa informasi Al-Quran yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan waktu perwahyuan ini. Ayat-ayat itu diantara lain adalah surat Al-Qadr yang mengisyaratkan bahwa Al-Quran diwahyukan pada malam yang penuh dengan kemuliaan, yaitu malam Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian surah At-Dukhan ayat 3 yang mengisyaratkan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam yang diberkahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami mulai menurunkan pada malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah pemberi peringatan. Jamaah salat Jumat Masjid At-Tauhid yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa informasi Al-Quran ini, para ulama menetapkan bahwa Al-Quran diwahyukan pertama kali pada malam Qadar, yaitu malam yang penuh dengan kemuliaan, yang juga merupakan malam penuh berkah, dan ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Hal ini juga bertepatan dengan bertemu dan pecahnya perang antara pasukan Islam dengan kafir Quraisy di Badar, yang pada saat turun wahyu ini Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Jamaah salat Jumat Masjid At-Tauhid yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengingat kembali bahwa Al-Quran yang penuh keberkahan diturunkan pada bulan dan waktu yang berkah, maka tentunya akan semakin menguatkan kita untuk senantiasa dekat dan cinta kepada Al-Quran untuk meraih keberkahannya. Upaya
meraih keberkahan ini bisa kita lakukan dengan membaca dan mengajarkannya, memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam setiap tarikan nafas kehidupan kita. Intensitas membaca Al-Quran di bulan Ramadan perlu kita tambah, baik membaca secara perorangan maupun secara berjamaah atau dalam bentuk tadarus. Dalam sebuah hadis, An-Nu'aym bin Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadah ummati qiraatul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Jamaah salat Jumat Masjid At-Tauhid yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain membaca, kita juga perlu untuk membumikan atau memasyarakatkan Al-Quran melalui majlis-majlis yang mengajar dan mengkajinya. Karena selain membaca, mengkaji dan mengajarkan Al-Quran juga memiliki banyak keutamaan. Hal ini seperti sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW yang diuraikan oleh Imam Bukhari. Al-Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Lebih dari itu semua, nilai-nilai kandungan Al-Quran menjadi hal utama yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita melihat Al-Quran hanya sebatas teks-teks saja, namun harus dipahami sebagai firman mulia dari Allah yang memerintahkan kita untuk beramal dan berbuat kebaikan di dunia. Esensi dari ajaran agama melalui Al-Quran inilah yang perlu kita praktikan, bukan beragama yang mengedepankan tampilan fisik dan memahami Al-Quran secara tekstual saja. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita bisa benar-benar meraih keberkahan melalui memaksimalkan kecintaan kepada Al-Quran, melalui membaca, mengkaji, mengajarkan dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Dan semoga kita dan keluarga kita termasuk orang-orang yang selalu menanamkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan Allah menguatkan kita untuk senantiasa bisa menyelesaikan ibadah sampai dengan akhir Ramadan, dan Allah mendapatkan dan memberikan kita gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum innahu wal ghafurur rahim.